Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Saya Putri Nabila dengan NIM 20031120706. Saya berasal dari jurusan Kimia B. Pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video pembelajaran dengan tema yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua HAM dan demokrasi, dengan dosen pengampu Bapak Arinal Setiawan MH. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pernyataan ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, makna Pancasila selalu menjadi seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara bagi Indonesia yang belum merdeka. Adapun proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan oleh 3 perumus Pancasila. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, M.R. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun yang dirumuskannya, yang pertama, paham negara kesatuan, yang kedua, perhubungan negara dengan agama, yang ketiga, sistem badan permusyawaratan, yang keempat, sosialisasi negara dan hubungan antar BIM. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Sejak saat itu, pada tanggal 1 Juni itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum bangsa dasar negara. Yang keempat, mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat wujud cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga Indonesia. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan alat pemersatu bangsa, alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan warga untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa tetap dengan menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa sepanjang masa. Adapun implementasi Pancasila sebagai dasar negara, yakni Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ideal bangsa Indonesia pada zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa dari ancaman disintegrasi selama lebih dari 20 tahun. Sejarah implementasi Pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus, bukan dalam pengertian keabsahan substansial, tetapi dalam konsep implementasinya.
tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga faktor internasional. Saat ini, pengimplementasi Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya dapat diwujudkan dengan penentukan sistem hukum nasional dalam sistem tertib hukum, di mana Pancasila sebagai norma dasarnya. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dianggap sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai acuan baik menatap kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat dan alam. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat mewujudkan cita-cita hukum dasar negara, sehingga semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi diibaratkan sebagai kumpulan gagasan, ide, dan keyakinan. Adapun pembahasan yang kedua, yakni tentang HAM dan demokrasi. Yang pertama, demokrasi. Apa itu pengertian demokrasi? Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yang mana demos artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan kratos atau kratein yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dari dua kata tersebut menjadi istilah demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat oleh rakyat. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli adalah yang pertama, Joseph. Menurut Joseph, demokrasi merupakan suatu perencanaan yang institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Adapun yang kedua, menurut Sidney Hope, menurut dia, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Adapun yang ketiga, menurut Philip Schemiter dan Terry Carey, menurut dia, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintah di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Adapun yang keempat, Henry B. Mayo, menurut Henry, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat di dalam pemilihan-pemilihan berkala dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Adapun ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis adalah yang pertama, keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegahnya adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Segala yang berkaitan kehendak, kepentingan dari kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini sudah tertuang dalam penetapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Adapun yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia sendiri, nama lembaga ini dinamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum dari kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota dewan terpilih. Dan yang keempat,
Adanya sistem kepartaian. Partai sendiri merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui atau partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi, yang pertama, kelebihan sistem demokrasi. Di antaranya, penerimaan akan suatu kekuasaan ditetapkan berdasarkan pada suara ataupun kehendak rakyat. Yang kedua, adanya kesamaan hak yang mengakibatkan tiap masyarakat diperkenankan atau boleh untuk mengambil bagian dalam bidang politik. Adapun yang ketiga, sistem demokrasi juga bisa menghindari adanya monopoli kekuasaan di tangan penguasa. Adapun kekurangan sistem demokrasi, yang pertama, berkaitan dengan kesamaan hak akan kerap dinilai tidak stabil karena berdasarkan kepada pendapat para ahli bahwa tiap orang mempunyai pemahaman politik yang beragam alias tidak sama persis. Yang kedua, kepercayaan rakyat kepada penguasa sangat mudah digoyangkan karena berbagai dampak yang sifatnya negatif. Yang ketiga, konsentrasi atau fokus dari pemerintah yang sedang menjabat menjadi berkurang. Pokok pembahasan selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia ada terjadi 3 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 atau disebut dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Meskipun sistem ini dapat diterapkan di negara lain, namun di Indonesia tidak cocok diterapkan. Hal ini terjadi karena melemahnya persatuan bangsa. Periode yang kedua, yakni periode 1959 sampai 1965 yang disebut dengan Orde Lama. Kekeliruan yang terjadi saat demokrasi terpimpin adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu pemimpin, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Periode yang ketiga, yaitu periode 1965 sampai 1998 atau yang disebut dengan Orde Baru. Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisi, dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik. Yang kedua, tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, kelamin, karenanya bersifat asasi dan universal. Adapun pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun ciri-ciri pokok hakikat HAM, yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis, kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Adapun perkembangan HAM di Indonesia. Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang menonjol pada indis tripartit adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama, hak kemerdekaan.
Yang kedua, pengakuan HAM di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Yang ketiga, ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang sangat penting kaitannya dalam proses itu juga Undang-Undang Asasi Manusia tahun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun hubungan HAM dengan demokrasi ialah HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia seluruh penjuru dunia. Konsep HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Demokrasi mempunyai keterkaitan yang erat dengan HAM karena makna terdalam dari demokrasi adalah kedudukan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara. Posisi ini berarti secara langsung menyatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat. Ukuran menilai demokratis atau tidaknya suatu negara antara lain semakin besarnya tingkat kemerdekaan, misalnya kebebasan untuk menyatakan pendapat, kemerdekaan untuk menganut keyakinan politik, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa hak asasi manusia akan terwujud dan dijamin oleh negara yang demokratis. Hak asasi manusia akan terwujud. Dengan demikian, sebaliknya, demokrasi ini akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia. Adapun perkembangan HAM dan demokrasi Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia pada umumnya belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat kita lihat para pemerintahan sekarang masih ada beberapa pelanggaran HAM pada zaman dahulu yang belum terselesaikan. Sampai sekarang, demokrasi dalam Islam di Indonesia umumnya sudah dilaksanakan secara baik. Akan tetapi bentuk kecurangan dalam pemilihan umum kepala daerah atau lembaga daerah tidak sesuai dengan prinsip atau kaidah Indonesia. Maka dari itu, bentuk pelanggaran politik harus segera diperbaiki dan dibenahi. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan HAM dan demokrasi. Assalamualaikum.